Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Khaira Hadi, NPM 24106311100152. Kelas 4D PAI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya akan menjawab nomor 1. Demokrasi pendidikan adalah upaya menjadikan belajar lebih adil, inklusif, dan partisipasi bagi semua siswa. Prinsip utamanya kesetaraan akses, partisipasi aktif siswa, penghargaan keragaman, musyawarah, dan pengembangan potensi setiap individu. Inklusif dan setara materi PAI diakses semua siswa dengan menghargai keragaman keyakinan. Partisipatif ialah diskusi kelas, proyek, kelompok, dan dialog tentang isu aktual seperti etika digital menurut Islam. Terus selanjutnya penyesuaian metode belajar sesuai kebutuhan siswa dan libatkan orang tua dan siswa untuk menyumbang ide melalui musyawarah sekolah. Tantangannya di era digital itu kesenjangan digital. Tidak semua siswa punya akses internet dan perangkat. Yang kedua, paparan konten radikal, hoax, dan distraksi media sosial. Yang ketiga, kurangnya interaksi tatap muka yang penting untuk pembentukan akhlak. Yang keempat, tantangan literasi digital dan privasi data siswa. Sumbernya dari Martina Dedika tahun 2023, demokratisasi pendidikan dalam Islam. Yang kedua, Ibnu Khaldun menekankan pendidikan tadarruj atau bertahap, mulai dari pemahaman umum, pengulangan hingga praktik, penggabungan akal, pemahaman rasional, dan ada pembentukan akhlak melalui keteladanan. Kurikulum Merdeka mendukung pembelajaran P5 dan student center. Sintesisnya PAI yang bertahap, fleksibel, pengembangan akal sekaligus akhlak mulia. Contohnya di kelas SMP tema akhlak terpuji, yang dimana pendahuluan guru memberikan contoh teladan Rasulullah SAW seperti adab. Tahap akalnya penjelasan bertahap dan diskusi diferensiasi sesuai kemampuan siswa. Ketiga, tahap praktek, proyek P5 seperti kampanye akhlak di sekolah atau jurnal refleksi harian. Yang keempat, penutup refleksi dan penilaian holistik atau pengetahuan sikap. Sumbernya Saifuddin dan Muhammad Fitriyadi tahun 2024, Pendidikan Islam dalam Perspektif Ibnu Khaldun dan referensi dengan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, Kiai Ahmad Dahlan menekankan integrasi ilmu agama dan sains untuk mencetak generasi muslim yang beriman dan berilmu. Relevansi pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap dekadensi moral pelajar. Di era sekarang, dekadensi moral pelajar seperti penyalahgunaan narkoba, bullying, pornografi digital, dan hilangnya etika yang sangat mengkhawatirkan. Pandangan beliau sangat relevan karena integrasi agama dan sains. Agama memberikan fondasi akhlak dan nilai. Sains memberikan pemahaman rasional dan keterampilan menghadapi tantangan zaman. Hasilnya, siswa tidak hanya soleh, tetapi juga mampu berpikir kritis sehingga lebih kuat menolak pengaruh negatif dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Desain pembelajaran PAI yang integratif, contohnya etika digital dalam Islam. Integrasi ialah kita belajar ayat Al-Quran tentang akhlak dan konsep sains. Terus aktivitasnya diskusi kasus nyata, eksperimen sederhana, atau menganalisis konten media. Kemudian proyek kampanye akhlak digital berbasis bukti ilmiah. Selanjutnya metode ialah student center dengan keteladanan guru. Yang keempat, penilaian pengetahuan dengan pengetahuan, sikap, dan produk proyek yang mereka buat. Pendekatan ini mencerminkan semangat Muhammadiyah atau ilmu agama, memperkuat iman, sains, dan memperkuat amal. Sumbernya dari Tariq. Relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bagi pendidikan Islam tahun 2024. Yang keempat ialah analisis dalam pengembangan karakter siswa PAI.
yang dimana pemikiran ini sangat relevan untuk pembelajaran PAI karena akhlak menjadi tujuan utama membentuk siswa beriman, bertakwa, dan berperilaku mulia, serta bukan sekedar hafalan. Tawadu mengajarkan kerendahan hati, menghargai guru sebagai pembimbing, serta menghormati ilmu dan sesama. Dalam PAI mendukung pengembangan karakter holistik, siswa belajar dari menghargai guru, disiplin, dan menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mengatasi krisis keteladanan guru di era modern ini banyak disebabkan dari pengaruh media sosial, kesibukan, dan individualisme. Penerapan nilai Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, guru menjadi teladan utama dengan bersikap tawadu, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsisten antara ilmu dan amal. Siswa diajak tawadu kepada guru sehingga tercipta hubungan harmonis yang saling menguatkan. Hasilnya guru termotivasi memperbaiki diri, siswa belajar dari menghargai, dan keteladanan kembali menjadi fondasi pendidikan PAI. Yang tadi ialah sumbernya dari Nasuca tahun 2022, Pendidikan Akhlak Perspektif Kiai Haji Hashim Asy'ari dan relevansinya. Terus yang nomor 5, Ahmad Ahsan menekankan pendidikan berbasis Quran dan hadis sahih untuk membersihkan umat dari bid'ah dan tahayul. Bagi beliau, pendidik bukan sekedar hafalan, tapi pembentukan akidah murni dan akhlak rasional. Di kurikulum PAI Indonesia saat ini, khususnya kurikulum Merdeka, sangat sudah terintegrasi materi ini tetap Al-Quran, hadis, akidah, dan ibadah, tapi dengan pendekatan fleksibel, kontekstual, dan holistik yang menggabungkan ilmu umum serta nilai keagamaan. Menurut saya, pemikiran Kiai Hasan ini lebih mendukung reformisme, yaitu pembaruan Islam dengan kembali ke sumber asli, bukan konservatisme statis yang mempertahankan tradisi lokal tanpa filter, yang mendorong istihad dan perubahan sosial melalui pendidikan, mirip dengan gerakan modernisasi abad ke-20 namun tetap konservatif dan dalam menjaga kemurnian teks. Yang keenam, ontologi menjawab hakikat pendidikan Islam, membentuk insan kamil berbasis tauhid. Epistemologi menjelaskan cara mendapatkan ilmu dari wahyu, akal, dan pengalaman. Aksiologi mengarahkan nilai, akhlak mulia, dan manfaat dunia akhirat. Ketiganya saling menguatkan, yang dimana ontologi sebagai fondasi, epistemologi sebagai metode, dan aksiologi sebagai tujuan. Dalam menyusun visi dan misi ini, Prodi PAI ketiganya jadi landasan. Visinya berfokus pada pencipta pendidikan unggul berakhlak, misinya mencakup kurikulum wahyu, penelitian integratif, dan pengabdian masyarakat. Hasilnya lulusan PAI autentik, relevan, dan berkontribusi besar. 7. Takdim berasal dari adab, yaitu proses penanaman pengenalan tempat segala sesuatu agar manusia mengenal Allah dan menjadi insan abadi. Berbeda dengan tarbiyah atau taklim. Takdim holistik ialah ilmu, akhlak, dan spiritual dibandingkan tujuan pendidikan nasional UU nomor 20 tahun 2003 yang menekankan iman, takwa, akhlak mulia, dan keterampilan. Takdim sangat selaras tapi lebih menekankan dimensi adab untuk lawan sekularisasi. Ia melengkapi, bukan bertentangan. Penerapan dalam penyusunan RPP PAI ini melalui takdim pendekatan holistik. Yang pertama, kompensasi inti atau kompensasi dasar, masukkan aspek adab atau penanaman nilai etis, pengenalan tempat segala sesuatu dalam perspektif Islam. Yang kedua ialah tujuan pembelajaran, tidak hanya kognitif atau hafalan ayat, tapi efektif atau pembiasaan adab, sopan santun, tanggung jawab, dan keteladanan. Yang ketiga ialah metode dan kegiatan, seperti ceramah, diskusi, pembiasaan pagi, atau role model guru, proyek adab sehari-hari, tadabbur, dan refleksi. Yang keempat ialah penilaian, yang dimana kombinasi pengetahuan, sikap, yang dimana observasi adab, dan perilaku dari portofolio amal.
Contohnya pada materi akhlak, RPP menekankan mengenal tempat ilmu dalam kehidupan melalui proyek pengamatan dan pengalaman. Ini membuat RPP PAI lebih transformatif, menghasilkan siswa yang berilmu dan beradab. Sumbernya dari Hidayat M dan Mulyanto M tahun 2023, konsep takdib menurut Nauqib Al-Atas dalam pendidikan Islam. Thaqofah 4 lembar 2 halaman 865 sampai 878. Yang ke-8 ialah model pembelajaran interdisipliner PAI atau ilmu sosial. Contohnya di sosiologi. Di sekolah integrasi tauhid sosial atau model pembelajaran PAI sosiologi berbasis islamisasi ilmu. Tujuannya siswa memahami fenomena sosial melalui lensa Islam atau PAI, sekaligus menganalisisnya dengan konsep sosiologi sehingga ilmu sosial diislamisasi tidak netral tapi diarahkan pada nilai tauhid dan masalah umat. Terus struktur modelnya ialah tahap awal atau tahap 1, fondasi tauhid atau PAI. Siswa mempelajari ayat atau hadis tentang masyarakat, misalnya Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang persatuan umat dan konsep ukhuwah. Guru menekankan bahwa realitas sosial adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teratur. Yang kedua, konsep sosiologi sekuler, pelajaran teori dasar berupa stratifikasi sosial, konflik interaksi simbolik atau perubahan sosial. Yang tahap ketiga, islamisasi dan integrasi kritik dan rekonstruksi teori barat dibandingkan dengan perspektif Islam. Misalnya harus adil sesuai takwa, bukan kelas mata. Perubahan sosial melalui amal ma'ruf nahi munkar, bukan revolusi sekuler. Tahap 4, aplikasi praktik ialah proyek kelompok, yang dimana observasi fenomena sosial lingkungan sekolah atau masyarakat. Contohnya pengaruh media sosial terhadap akhlak remaja. Analisis dengan kedua disiplin, lalu usulkan solusi Islam. Selanjutnya ialah penilaian portofolio berupa portofolio proyek, refleksi tauhid, presentasi, dan observasi sikap. Sumbernya dari Lestari tahun 2020. Islamization of Khuluq of Ismail Raji Al-Faruqi in Theopolitics of Science and Religion, Taklim Jurnal Studi Pendidikan Islam, halaman 128 sampai 140. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.